Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Kautsar dengan NIM C1F018058, pertemuan akuntansi syariah yang ketujuh. Adapun pembahasannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, pengertian akad mudharabah dan jenisnya. Yang kedua, dasar syariah. Yang ketiga, prinsip pembagian hasil. Yang keempat, perlakuan akuntansi. Yang kelima, ilustrasi kasus. Yang pertama, pengertian akad mudharabah dan jenisnya. Pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jenis-jenis akad mudharabah: 1. Mudharabah mutalaqah, dan 2. Mudharabah muqayyadah. Adapun dasar syariah, yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Muzammil 20 yang ayatnya artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam ayat di atas, dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata yadribun, yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Adapun kedua, hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditaguhkan, melakukan qirad atau memberi modal kepada orang lain, dan rumah tangga mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Adapun ijma' dan qiyas dan kaidah fikih. Prinsip pembagian hasil usaha akan mudharabah, yaitu ada pemilik dana atau bank. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian. Pemilik dana bank menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan dana pokok tidak berkurang. Mudharabah tidak dilarang dalam syariah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW. Perlakuan akuntansi. Di dalam akad mudharabah sesuai dengan PSAK 105, penyesuaian perlakuan akuntansi ada 2, yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana, yang meliputi pengakuan dana mudharabah, pengukuran investasi mudharabah, penurunan nilai investasi mudharabah, kerugian hasil usaha akad mudharabah berakhir, penyajian dan pengungkapan. Penyesuaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan pembagian persentase atau nisbah untuk nasabah, khususnya tabungan mudharabah. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua stakeholdernya. Adapun ilustrasinya, Santos yang memiliki usaha namun terkendala untuk mendapatkan modal bertemu dengan Askia yang memiliki modal untuk usaha Santos. Mereka pun melakukan akad mudharabah. Askia menyetorkan uang sebanyak 10 juta kepada Santos sebagai modal. Mereka menyepakati nisbah bagi hasil, yaitu 60% untuk Santos dan 40% untuk Askia. Porsi besar untuk Santos dikarenakan pada idealnya skema mudharabah memberikan porsi yang besar pada pengusaha atau mudharib. Seiring berjalannya waktu, dalam rentang waktu setahun, usaha Santos sudah balik modal mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Sehingga pada saat itu Santos harus membalikkan modal yang ia gunakan kepada Askia, ditambah pembagian dari hasil usahanya, yaitu 400.000 untuk Askia, 40% dikali 1 juta, dan 600.000 untuk Santos, 60% dikali 1 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.